Perkenalkan, ini adalah salah satu unsur Dewan Pembina LPM Kota Medan, Bangda Abdul Rahani SH, yang sekarang adalah anggota DPRD Kota Medan. Kita bincang-bincang dalam hal ini terkait program-program Pemko Medan yang hari ini kelihatannya di lapangan sudah dikapling dan dipublikasi oleh beberapa aktivis-aktivis partai yang kepingin lagi duduk atau ingin duduk. Jadi langsung aja kita minta kepada Bangda Dewan Pembina kita supaya menjelaskan sebenarnya program Pemko Medan ini yang mana dia dan yang mana sebenarnya program dari partai. Silakan Bangda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua LPM Banteng, Bangda Ustadz Rudi Sentari. Ustaz Ketua. Ustadz Ketua. Bayar kita. Cari 2 kali. Dikasih ceramah nggak bayar. Yang berceramah 50 aja namanya. Ya, kita ada bisa ngajak kawan minum. Ya, pemerintah kota sudah banyak melakukan kegiatan kepada masyarakat, termasuk kita diskusi pernah sama Ketua LPM terkait masalah kesehatan, apa yang namanya program WACI. Program WACI ini programnya Pemko, programnya pemerintah kota. Ini tentunya kita apresiasi lah, karenanya kita sampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jangan nanti ini program ini menjadi mainan-mainan atau produk-produk yang dimainkan para kawan-kawan caleg. Tidak boleh. Kita berikan informasi benar pada masyarakat. Kalau ini memang adalah programnya pemerintah kota. Medan ini luar biasa. WACI tadi itu dengan berKTP Medan saja itu sudah bisa berobat. Pertanyaan Pak, kalau saya menunggak BPJS gimana? Rumah sakit wajib melayani program WACI ini. Kalau saya tidak punya BPJS gimana? Wajib rumah sakit melayani program WACI ini. Karena ini jangan dikemas sehingga menjadi programnya pribadi. Karena masyarakat ini juga kita berikan informasi benar, dan masyarakat juga bisa menyampaikan, paling tidak mengapresiasi kepada pemerintah kota bahwa Pemko sudah berbuat ini loh. Artinya pelayanan kesehatan pemerintah kota sudah maksimal melakukan program-program itu. Jadi saya temukan, karena saya caleg juga, saudara caleg, ada caleg lagi, caleg. Sampaikan bahwa di Medan ini ada program WACI, Bapak Ibu, tapi jangan dimainkan bahwa ini adalah programnya pribadi, programnya partai politik, programnya golongan, supaya dengan informasi benar kita sampaikan ke masyarakat. Masyarakat juga tahu dah, ternyata pemerintahku sudah melakukan terbaik di bidang kesehatan terhadap kami masyarakat ini. Itu masih bidang kesehatan, belum lagi bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap guru-guru maghrib mengaji. Guru-guru maghrib mengaji ini kan apresiasi pemerintah sebenarnya. Sungguhnya kalau dulu, karena saya bagian dari anggota DPRD yang memperjuangkan itu, waktu itu fraksi ketiga, saya, Mapar Lindungan, dan Ustadz Muhammad Yusuf. Jadi memang dulu maghrib mengaji ini hanya bisa dilakukan di masjid. Di luar masjid nggak boleh, antara maghrib ke isya, sehingga diberikan honor waktu itu 250.000. Setahun 2 tahun berubah, boleh dilakukan di musola. Musola itu naiklah dia 50.000, 300, 350. Kemudian boleh, karena dijumpakan bahwa ada juga majelis mengaji ini dijumpakan di rumah-rumah.
kayak mama awak dulu, nenek awak di rumah itu ngaji. Iya, betul. Nah, tentunya mereka juga punya hak untuk diberikan honor atau bantuan oleh pemerintah kota, jumlah 15 sampai 50 orang sampai sekarang. Sekarang sudah 650 orang. Nah, tugas kita bagaimana 650.000 per orang. Maka tugas kita bagaimana program ini tetap kita kawal. Tapi tak boleh juga ini menjadi produk yang dijual atas nama pribadi. Sehingga intervensi kita, karena dulu itu program Maghrib Mengaji ini dikelola atau di manajemen oleh Dewan Masjid Indonesia. Karena waktu itu Pak Ahmad Parlindungan ini ketua Dewan Masjid, sekretarisnya itu yang sekarang Kemenak, yang mengelola adik-adik kita dulu Sabri Jalara, kan gitu dia. Jadi program ini jangan dijadikan produk yang dijual kepada masyarakat, sehingga ini menjadi programnya kita pribadi. Dan sekarang itu dikelola oleh kantor urusan agama di kecamatan. Nah, saya jumpakan itu berapa uang di kecamatan itu diintervensi oleh yang hari ini caleg, mungkin incumbent. Ini program itu sekarang di kantor Tua. Iya, yang mengelola. Artinya uangnya yang memverifikasi itu Tua. Oh, uangnya tetap dari Pemko. Uang tetap dari Pemko. Oh. Yang mengelola kantor urusan agama. Dan mereka diintervensi ini, ditekan, sehingga verifikasi yang dilakukan oleh kantor urusan agama tidak lagi berdasarkan lapangan, apa namanya, fakta lapangan, tapi karena ditelepon, diintervensi, padahal tak ada majelis mengajinya. Nah, ini pernah saya tanya sama Ustaz Rudi lagi mana nantinya, apa hukumnya ketika kita menerima honor kemudian majelis mengaji tak ada? Haram ini korupsi, ini termasuk koruptor. Jadi yang begini-begini kita harus kawal ini. Siap. LPM itu harus lihat juga di tiap kecamatan mana nama-nama guru maghrib mengaji boleh diminta kepada kuah. Kemudian berapa jumlah yang diberikan kuah kepada kita? Lihat fakta lapangan. Benar nggak tuh ada ngaji? Kalau ada ngaji, alhamdulillah. Berarti ada kejujuran di situ terhadap program ini. Tapi banyak jumpakan itu nggak ada majelisnya. Nah, berikut ada lagi program bantuan pemerintah kota pada penggali kubur. Saya pernah temuan penggali kubur ini namanya perempuan. Faktanya yang di lapangan itu sesungguhnya laki-laki. Bapak umur 70 tahun. Awalnya karena saya tengah perempuan, tentunya karena perempuan penggali kubur, kepinginlah kita mau ketemu perempuan ini. Kayak mana lu besar lengannya itu. Amin. Nah, kepingin juga mau ketemu lengannya kayak mana kuatnya, bagaimana lah ibu ini. Bayangkan itu perempuan kayak itu kayak mana nanti suaminya, kan gitu kan. Kepingin juga awal lihat, tak kesampaian itu, karena memang sekedar nama lah yang di data itu. Karena ini contoh-contoh yang disalahgunakan, tidak tepat sasaran. Pemerintah kota sudah melakukan hal yang terbaik. Banyak lagi program lain, dan ini jangan menjadi jualannya caleg-caleg. Yuk sama-sama kita caleg, kita beri pendidikan politik pada masyarakat bahwa pemerintah kota sudah melakukan A, B, C, D. Nah, dari mana kami caleg-caleg ini tahu apa yang sudah lakukan Pemko? Belajarlah. Program-program itu tidak yang disembunyikan. Tengok di Google atau minta kepada partai politiknya. Kalau ada partai politik DPR-nya ada, tanya apa-apa aja sudah dilakukan pemerintah kota terhadap masyarakat Kota Medan, bidang kesehatan, bidang agama, apalagi bidang sosial,
termasuk bantuan sosial. Nah sama itu. Nah, kalau tak pilih kami, nanti ibu tak lagi nerima bantuan. Ada juga. Bu, ini kami minta kakak ibu, KTP ibu kami masukkan ini ke database. Sungguhnya kan ada mekanisme yang dilakukan ketika masyarakat yang masuk kategori miskin, dia harus masuk dulu ke DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Sebelum DTKS harus ada musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan dilibatkanlah tokoh-tokoh, termasuk LPM harus dilibatkan. Nah, ketika nanti dilibatkan untuk diminta pandangan apakah si A atau si B ini benar, masyarakat miskin lihat. Ada juga itu nanti di musyawarah itu sampaikan, oh si A itu nggak betul itu, padahal dia mengajukan untuk masuk DTKS, tak benar itu, keretanya 2, mobilnya benar itu. Cuman karena di rumah itu mungkin dia seorang janda, dulu penghasilannya puluhan juta, meninggal suami, meninggal anak, nggak ada lagi, sehingga rumah sisa itu masih menunjukkan bahwa dia itu tidak kategori miskin. Nah itu kan harus dilihat juga, ya kan Ketua. Nah, jadi banyak yang harus dikawal ini, bagaimana pemerintah kota yang sudah melakukan sesuatu luar biasa kepada masyarakatnya, tapi ada kawan-kawan caleg ini yang memang menjual produk ini. Kita berikan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, dari sekian yang kita uraikan nanti kepada masyarakat, tentunya kan nanti ada yang disampaikan atau usulan masyarakat, Pak, kami minta kalau bisa Bapak nanti kalau DPR perjuangkanlah ini dan itu. Di luar yang sudah kita sampaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Sekiranya itu Ketua. Ya. Selayaknya harusnya masyarakat itu berterima kasih kepada Pemko Medan ya, bukan kepada caleg-caleg yang hari ini mengatasnamakan program partainya, sementara itu program pemerintah Kota Medan. Mungkin Bang Lili yang lain. Jadi izin Ketua, kan masyarakat ini sekarang gampang nih Ketua, berobat pakai KTP saja. Terkait Ketua tadi sampaikan kalau yang nunggak apa macam BPJS. Nah, kalaulah pihak rumah sakit tidak mau menerima itu, kemana harus masyarakat ini melapor? Sementara si sakit tidak dilayani pihak rumah sakit, apa yang harus dilakukan masyarakat? Wajib, makanya tadi kata wajib rumah sakit itu melayani karena program pemerintah kota. Kalau siang dia masuk maka harus ada rujukan puskesmas. Tapi kalau masuknya malam, sakitnya malam, langsung saja ke rumah sakit. Tapi kalau dia siang, puskesmas masih buka, tentunya harus ada rujukan puskesmas. Kalau sudah dilakukan rujukan, malam sakit, rumah sakit langsung kemudian tak diterima. Ya, rumah-rumah sakit seperti ini harus kita amankan. Kalau bisa izinnya pun dicabut. Nah ini pula ada tugas LPM untuk mengawal ini. Siap Ketua. Surabaya negara. Jadi masyarakat kan hari ini ketahui nih Ketua, dengan penyampaian di channel kita ini, nanti kan kita akan sebarluaskan dan teman-teman yang menjadi caleg mungkin menjadi acuan dari beliau. Program dari Pemko Medan bukan program dari caleg-caleg itu. Nah alhamdulillah mudah-mudahan tercover semuanya. Terus satu lagi Ketua, masalah pendidikan tadi kan nggak pernah disampaikan di sini. Bagaimana dengan masyarakat yang memang notabene ini sekolah, lalu dia ini di swasta, tapi tidak bisa bayar uang sekolahnya, pihak swastanya malah tidak memperbolehkan anak sekolah itu untuk ujian, untuk SD dan SMP. Kalau itu apa tindak lanjutnya biasanya Ketua? Ya kalau sekolah swasta kita nggak bisa terlalu banyak mencampur karena memang hak dan kewajiban di sekolah swasta ini memang nggak bisa pula kita intervensi, namanya lah swasta. Ya paling tidak ada juga yang sekolah swasta itu yang apa namanya menerima beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi. Kadang-kadang beasiswa ini juga didapati dari pemerintah.
kan gitu. Kecuali sekolah negeri. Sekolah negeri itu memang kalau dia tak bisa bayar sekolah, maka ada kebijakan atau solusi dari pihak sekolah. Kemarin kami ketua sama dinas sosial juga disampaikan juga ada bantuan taklim, ada juga bantuan kepada siswa yang memang dia nggak mampu, ya coba datanya kasih kemarin, kita akan bantu beasiswa mereka kayak gitu juga ketua. Jadi untuk majelis taklim tuh ketua itu gimana sekarang ketua? Yang pernah ketua temui lah di lapangan, kemana dana itu? Apakah memang dimainkan para caleg-caleg juga ini? Iya sama, majelis taklim ini seru nih. Sekarang pemerintah kota memberikan bantuan ke majelis taklim itu lebih kurang 10 juta. 10 juta kepada majelis taklim. Nah kadang-kadang caleg-caleg ini juga bermain. Kadang-kadang diajarinya bagaimana penggunaan itu. Padahal sebelum dia menerima 10 juta, ada permohonan yang masuk 10 juta. Maka kalau udah permohonan, itemnya jelas lah itu. Begitu cair uang nih, karena yang mengawal itu anggota DPRD lah kita bilang atau caleg-caleg. Nah, jadi sampai penggunaan pun diajari. Nanti Bu kalau udah cair 10 juta itu, yang 5 juta Ibu belikan baju marhaban, tak boleh. Yang 5 juta lagi baru beli sembako. 10 juta yang diberikan pemerintah kota itu hanya boleh diberikan kepada anggota majelis taklim terkait sembako. Nggak boleh lain. Ada juga 10 juta begitu cair, nanti yang separuh kita jalan-jalan wisata dakwah. Bayangkan begitu wisata dakwah, ini sekarang lagi musim ini, sembahi rame, berastagi rame, Bukit Lawang, Karomah rame nih. pengisi ibu majelis taklim. Pengisi ibu-ibu majelis taklim. Ustadz yang mengisi itu menerima dari uang korupsi. Judulnya sholat tasbih. Sholatnya judul sholat tasbihnya boleh. Yuk kita gunakan dana yang diberikan pemerintah kota itu betul-betul sesuai dengan peruntukannya. Jangan disalahgunakan. Ini menjojol apa ini majelis taklim itu kan pendekatannya dengan agama. Pendekatan dengan agama. Tapi jangan disalahgunakan karena ketika tidak sesuai dengan peruntukannya, yang 10 juta suatu saat ini menjadi temuan oleh inspektorat atau badan pemeriksa keuangan, yang mengembalikan itu bukan yang ngajak jalan-jalan itu. Yang mengembalikannya siapa? Yang bertanggung jawab pimpinan majelis taklimnya. Itu dia. Oke, terima kasih. Kami bangga kepada Dewan Pembina kami yang sudah memberikan pikirannya dan pernah berbuat untuk masyarakat Kota Medan, khususnya pernah mengumpulkan anggaran maghrib mengaji. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah Akbar.